Siapa yang nggak tahu kudapan manis yang satu ini? Jajanan kaki lima ala Indonesia yang tetep aja eksis dari generasi ke generasi. Ngomongin martabak nih bos, kepikiran gak sih kenapa saban hari kedai-kedai dan gerobak martabak terus bertambah? Apakah tidak ada persaingan usaha? Atau semanis itu cuma dari martabak manis hingga dijamin laris? Tenang. Kita bakal dapat jawabannya dari bosnya martabak langsung yang cabangnya sudah menggurita. Sebulan aja cuannya nyampe MM-an dari jualan gini doang. Kenalin nih bos, Mas Sony Arka pemilik martabak pizza orange yang udah punya 70 cabang. Duh, lihat orang-orang tuh kayak anak bener ya bos, bikin usaha buat cabang lalu cuan. Hidup kok kayaknya sesantui itu. Tapi kenyataannya tidak semudah itu bosku. Itu cuma kelihatannya doang, ibarat gunung es, puncaknya doang yang kelihatan. Usaha jatuh bangunnya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi hari ini kamu juga akan dikasih tahu. Dulu sih berdarah-darah kalau saya bilang. Kalau saya bilang itu bleeding. Karena apa? Waktu martabak pizza orange itu mulai dikenalkan ke customer, terutama Jakarta Pusat kan dimulainya di siang hari. Jadi ketika kami membukanya disengaja di siang hari dan merubah permintaan pasar itu nggak gampang. Berawal dari satu otak di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat, Mas Sony ngotot jualan martabak di siang bolong. Ditambah lagi bentuknya anti mainstream yang biasanya dilipat, ini dibiarkan bulat seperti pizza. Wait, sebelum kita bahas soal perjalanan membangun kerajaan martabak, yuk kita kulik-kulik dulu historinya kenapa memilih bisnis martabak. Kan pemainnya banyak. Ternyata jawabannya simple bos. Pilih bisnis yang menjadi kebutuhan pokok. Ada 3 macam kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, dan papan. Kalau pilih sandang, pertimbangannya berat, mengingat pakaian bukan sesuatu yang akan orang beli setiap hari. Alasan lainnya apa nih mas? Paling mungkin makanan. Makanan juga paling dipilih kan. Makanan utama, apa makanan cemilan, apa minuman. Kalau makanan pokok, kayak tadi padang atau warteg atau apa kan, resikonya besar dan butuh spesial lebih banyak. Modalnya juga lebih besar. Jadi ya paling mungkin adalah cemilan, tapi yang udah Indonesia banget. Saya nggak mau makanan yang musiman. Misalkan ada makanan musiman dari luar negeri yang ada di sini cuma setahun 2 tahun pertama terus udah ditinggalin orang, udah turun. Martabak Orange ini berdiri dari tahun 2011, di mana saat itu Mas Sony masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil alias PNS. Bagi Mas Sony, bekerja sebagai PNS memang prestis dan cukup untuk menghidupi keluarga, namun ia tidak mau berpuas diri. Mohon maaf ya, ini bukan karena kurang bersyukur loh. Ada satu nih tantangan menarik saat membangun usaha, yaitu adanya transisi dari masa konvensional hingga ke era digital. Karena dulu kami benar-benar di 2010-2011 tuh marketing gimana sih, benar-benar tanya temen, benar-benar nyetak brosur, datang ke parkiran gitu, misalkan di parkiran di Jalan Sabang, di Gondang Dia, itu benar-benar ditempelin. Kalau Mbak suka lihat orang-orang nyebarin brosur di wiper mobil, ya udah itu ditaruh di wiper mobil. Kemudian di perumahan kita taruh satu-satu yang belum tentu dibaca. Pada saat di 2015, disitulah terjadi lonjakan signifikan penjualan. Karena yang tadinya orangnya jauh-jauh tuh bisa beli. Yang tadinya kan kami punya armada delivery sendiri. Itu kan sering keteteran, tapi ternyata sejak ada ojek online tuh mereka jadi bisa ke cover yang agak jauh. 5 tahun awal bukannya 10 cabang. Masuk era digital masif, 5 tahun berikutnya langsung gaspol 60 cabang. Standing applause ya bos, sama kekuatan digital marketing dan usaha yang tidak kenal lelah. Nggak hanya itu bos, Mas Sony juga melakukan rebranding, bikin logo dengan warna yang eye-catching, biar bisa bikin orang nengok 2 kali tiap ketemu outletnya. Kunci sukses lainnya nih bos, as we know ya, Kang Martabak kan bejibun berjajaran banget tuh, tiap 100 meter ada kali. Nah, Mas Sony bikin pembeda, yaitu bentuk martabaknya kayak pizza. Yang kedua, selalu update topping dengan rasa-rasa yang lagi viral, seperti coklat crunchy, mozzarella, red velvet, taro, green tea, dan etc. Tapi faktor utama rasa tetap nggak bisa bohong. Karena rasa adalah kunci jualan kalian tetap dibeli.
Buktinya nih sampai sekarang sebulan martabak orange bisa membukukan 60.000 transaksi lebih. Kalau tiap transaksi 200.000 aja, cuannya udah 12M. Duh, duit semua itu bos. Miss Yuan jadi kepo nih bos. Kalau 1-2 outlet kan masih bisa ya jaga konsistensi rasa. Nah kalau puluhan gimana coba? Kan katanya tadi rasa yang utama. Jadi waktu di 10 cabang itu logistiknya juga masih masing-masing belanja nih. Nah disitulah proses saya belajar ketika oh nih kalau ini kelihatan bisnisnya semakin bagus ternyata saya harus lebih fokus lagi ngeluangkan waktu. Karena itu di 2016 barulah begitu sudah 10 cabang, oh ini udah saatnya bikin sistem logistik sendiri. Makanya itu saya termasuk yang pionir untuk menggunakan mesin. Yang pertama higienis, kemudian lebih standar. Jadi SOP-nya jelas. Setelah di-develop tepung dan mesinnya, ketemulah formula bahwa oh ini bisa standar nih. Bos, ini ruang penyimpanannya aja segede gini. Buat bahan baku ratusan cabang kayaknya masih muat deh. Tapi by the way, targetnya sampai berapa sih mas? Yang jelas di dalam tahun ini itu target akan sampai 100. Target sampai 100 di beberapa tahun ke depan, target di 500 setelah masih di luar kota. Kita doakan targetnya tercapai semua ya Mas Sony. Amin yang kenceng. Sekarang bagi tips satu mas buat calon bos-bos di rumah yang pengen mulai usaha. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Jadi ketika mau berhasil, ya harus berusaha. Kalau saya pernah mendengar ada yang bilang bahwa orang sukses itu nggak santai. Orang santai itu nggak bisa sukses. Untuk yang mau memulai, jangan ragu untuk memulai. Karena yang membedakan kita dan mereka adalah actionnya. Maksudnya gini, banyak orang yang sering pelit akan ide. Jadi, oh idenya disimpan sendiri. Oh, jangan takut akan ide, karena apa? Yang membedakan adalah execution-nya. Ide itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada actionnya. Jadi yang membedakan kita dan mereka adalah actionnya. Jadi jangan ragu untuk action, jangan ragu untuk gagal. Udah clear banget ya bos. Jangan lupa lebih baik gagal tapi udah berusaha daripada gagal karena belum melakukan apa-apa. Karena yang penting cuan bos. Martabak Orange Nutella Wijen, cuan bos.